Oke, teman-teman, welcome back. Pada video kali ini, gue pengen menyampaikan sebuah indikator sederhana, gampang dipakai, namun masih oke dan powerful untuk pemula belajar indikator, ya. Yaitu namanya indikator Bollinger Band. Saya langsung saja ke definisi Bollinger Band. Jadi Bollinger Band adalah indikator teknikal yang terdiri dari 3 garis. Yang nanti saya tunjukkan ya di TradingView ya. Garis yang pertama adalah middle band. Nah, garis tengah yaitu moving average, biasanya MA20. Artinya garis tengah ini adalah garis rata-rata harga Bitcoin dalam 20 hari. Ya. Upper band adalah moving average plus deviasi standar. Nanti saya jelasin ya di bawah. Terus lower band yaitu moving average minus deviasi standar. Jadi definisi Bollinger Band ini adalah dia mengukur volatilitas dan menunjukkan apakah harga sedang mahal, overbought, dan atau murah, oversold, relatif terhadap rata-rata harga dalam 20 hari. Ya, jadi Bollinger Band ini mengukur ya rata-rata harga, pergerakan harga, volatilitas harga dalam 20 hari. Seperti itu ya. Maka dibilang moving average 20. Seperti itu ya. Oke, nanti langsung saya praktekkan di TradingView. Anda nggak usah khawatir. Ini salah satu gaya khas saya mengajar atau memberikan materi. Saya sampaikan dulu konsepnya, baru kita praktek di TradingView. Oke, kita mengupas mengenai deviasi standar. Ya, nanti saya tunjukin. Deviasi standar adalah ukuran seberapa jauh harga menyebar dari rata-rata moving average. Yang dipakai adalah moving average 20. Ya. Kenapa deviasi standar sama dengan 2? Nanti saya tunjukin ya. Karena deviasi standar 2 mencakup 95% pergerakan harga. Jadi 95% pergerakan harga Bitcoin dalam 20 hari itu berada dalam area band atas dan band bawah, teman-teman. Ya, 5%-nya keluar dari ini, band atas atau band bawah. Ya. Jadi itulah alasan kenapa saya menggunakan deviasi standar 2. Seperti itu. Jadi 95% harga berat antara band atas dan band bawah dan hanya 5% keluar dari band atas atau keluar dari band bawah. Ya, ini penting, ini kuncinya. Karena banyak orang menjelaskan Bollinger Band itu nggak pakai penjelasan seperti ini, teman-teman. Ini clue-nya, ini rahasianya, ya biar Anda tahu. Ya, jadi maksud saya begini loh, kalau Anda mau menggunakan sebuah tool untuk melakukan analisa, Anda harus paham kenapa tool ini begini dirancang begitu loh, ya. Oke, saya langsung aja. Jika sebarannya kecil, maka harga stabil dan tidak banyak bergerak. Sementara jika sebarannya lebih besar, artinya harga bergerak lebih liar atau volatile ya. Oke, fungsi Bollinger Band. Satu, fungsinya mengukur volatilitas market. Nah, nanti kita lihat ya. Yang kedua, mengukur area overbought dan oversold. Ya, tekanan jualnya udah berlebihan, banyak orang yang beli, atau oversold. Banyak orang yang lepas barang, jual barang dalam 20 hari. Ya, menentukan area overbought dan oversold dalam 2 hari. Jadi yang kita bicarakan adalah 20 hari, bukan jangka panjang. Ya. Nah, yang ketiga, untuk mengidentifikasi potensi breakout. Nah, yang keempat, membantu membaca arah tren. Nah, nanti saya tunjukin ke teman-teman ya di TradingView. Oke, nah sekarang strategi entry. Bagaimana kita beli Bitcoin dengan menggunakan indikator Bollinger Band. Ya, oke. Strategi yang pertama adalah strategi reversal atau pantulan. Ya, pantulan begini loh. Kalau harga menyentuh lower band, potensi buy. Kalau harga menyentuh upper band, potensi sell. Ya, tapi masih banyak faktor ya teman-teman. Ini saya bicarakan hal yang sederhana aja supaya Anda punya gambaran gitu loh, ya. Nah, strategi entry yang kedua ada breakout, ya. Nah, kalau Bollinger Band ini menyempit gitu ya. Nanti saya kasih tahu menyempitnya bagaimana. Artinya market siap meledak. Meledaknya bisa pumping, bisa dumping. Ya, bisa pump, bisa dump gitu loh. Bisa ke atas, bisa ke bawah gitu loh. Nah, nanti kita lihat ya. Entry saat candle background keluar dari band plus volume naik. Ya, jadi pada saat harga udah keluar dari band bawah, ya tapi volumenya naik dan sudah mulai ada rejection di bawah, biasanya ada wick tuh, nah, Anda boleh entry. Seperti itu, ya. Oke, yang ketiga untuk trend following. Ya, trend following maksudnya apa nih? Kita harus paham trend Bitcoin dalam 20 hari. Ya, kalau harga menempel upper band, kena di upper band atas nih, itu namanya trend bullish lagi kuat dalam 20 hari.
Anda cari buy, Anda buy pada saat pullback. Pullback itu pada saat turun. Ya, jangan sampai nanti Anda beli harga di upper band. Nggak cocok teman-teman, karena rawan koreksi ke bawah. Nah, kalau harga nempel lower band, itu artinya trend bearish. Nah, Anda boleh entry, Anda sell-nya pada saat pullback ke atas. Pullback itu artinya kembali ke atas, harga ditarik balik ke atas seperti itu, atau harga ditarik balik ke bawah seperti itu ya. Oke. Nah, strategi exit. Nah, tadi kan saya sudah kasih tahu nih Anda kapan beli, kapan beli ya. Nah, sekarang kita exit nih. Exitnya di middle band ya. Kalau Anda sudah beli di harga lower band, kena lower band, Anda pikir kayaknya gue harus exit nih. Anda kena di middle band, Anda sudah boleh exit. Tapi profitnya nggak besar teman-teman. Ya, kalau Anda mau lebih bersabar, Anda exit saat harga breakout ke upper band lalu kembali lagi ke band bawah. Anda segera exit. Nah, yang ketiga, Anda exit saat harga gagal bertahan di atas band atau di band atas. Jadi kalau harga udah kena band atas lalu digagal bertahan, pelan-pelan ada rejection tuh, ada wick segala macam. Nah, itu petanda dia mau turun tuh. Anda exit. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, notes ini wajib Anda perhatiin ini. Jangan entry hanya karena kena ban, ya. Kalau misalkan nih, wah nih si Koko ini kasih tahu nih Anda boleh entry pada saat kena ban bawah nih. Tapi Anda juga mesti perhatikan kalau dia sudah kena band bawah, Anda harus konfirmasi. Apa yang harus dikonfirmasi? Anda lihat candlenya. Kalau candlenya merah, solid, tebel, bodinya solid ke bawah, udah kena bawah, Anda jangan entry dulu. Itu bahaya teman-teman, karena bisa background ke bawah. Karena bodinya solid, apalagi volumenya kuat. Nah, kalau Anda entry itu paling enak nih, kena band bawah, ya kena band bawah, lalu volumenya mengecil gitu ya. Lalu ada rejection dengan wick seperti itu, Anda boleh entry. Ya, oke. Sekali lagi saya ulangi, band lebar artinya volatilitas tinggi. Band sempit artinya siap breakout atau breakdown. Nanti saya tunjukin. Ya, paling efektif Anda kombinasikan Bollinger Band ini dengan satu support resisten. Ini kita belum bahas, volume dan struktur market. Nah, ini kita juga belum bahas. Nanti teman-teman, ya kita pakai yang sederhana dulu. Ya, oke, saya langsung tunjukin ya teman-teman. Nah, ini yang saya mau pertegas. Ini penting banget ya. Anda gunakan indikator Bollinger Band kurang... Sorry, saya ulangi lagi. Nah, kebelibet ngomongnya. Nggak apa-apa, karena video ini direkam natural ya. Nggak pakai edit-edit, teman-teman. Ya, nggak pakai edit-edit. Ya, kadang yang natural itu yang pengen orang lihat. Seperti itu ya. Ininya begini, teman-teman. Indikator Bollinger Band ini kurang cocok jika harga bergerak impulsif. Kenapa sih bilang? Kalau Anda di sini, ini kan topnya Bitcoin nih tanggal 5 Oktober 2025. Ya. Anda jangan beli di sini nih. Kalau dia sudah breakdown ke bawah begini, trennya lagi turun begini ya. Ini lagi turun nih. Ya, kalau dia turun impulsif, ya, nggak ada pergerakan naik ke atas dalam jangka waktu tertentu, wah, udahlah. Ya, Anda harus lihat indikator lain ya untuk mengetahui apakah bear market benar-benar sudah datang atau enggak nih. Harga impulsif turun apa enggak? Pakai indikator lain. Mungkin bisa pakai indikator EMA juga. Ya, jadi nggak cocok nih kalau dalam kondisi downtrend begini, impulsif pergerakannya, udahlah Anda jangan pakai indikator Bollinger Band untuk trading jangka pendek. Anda kalau beli di sini nanti dia turun lagi Anda kena floating loss. Ya, ingat ya. Indikator Bollinger Band kurang cocok jika harga bergerak impulsif. Gitu. Cocoknya buat apa nih? Nah, ini cocoknya ini nih. Ya. Indikator Bollinger Band cocok trading short term. Short time ini saya salah ketik kali. Dalam kondisi market yang bergerak sideways. Nah, ini saya kasih contoh Bitcoin time frame 4 jam, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Tadi kan saya ngomong kalau Bollinger Band menyempit, potensi breakout pumping. Ya, lihat di sini nih, teman-teman. Nah, menyempit kan? Nah, menyempit dia naik ke atas tuh. Gitu. Ya, kalau Anda entry di sini, Anda kan boleh exit di sini. Jual lah. Udah kena band atas. Sayang kok. Ya kalau Anda jual di sini, Anda kena drawdown lagi kan ke sini kan? Gitu loh. Kena ini udah jual. Anda ambil lagi di sini nanti. Ya kalau di sini kan agak risiko ngambil di sini. Kurang begitu bawah. Sabar lah, sabar. Anda ambil lagi di sini nih. Tuh. Anda jual ya. Di sini nih. Nah, jualnya kalau Anda entry di sini, Anda kan boleh exit di sini nih yang pertama. Kena band tengah. Kok untungnya dikit kok? Ya udahlah. Kalau untungnya 2%, Anda punya uang 10 juta kan lumayan tuh, 200 ribu. Bener ya? 200 ribu untungnya.
Kalau 100 juta kan 2 juta, teman-teman. Tunggu dikit lagi deh kok, tunggu naik ke sini nih. Ya. Kalau dia udah break band atas, lalu dia balik lagi ke sini, udahlah Anda exit. Atau dia kena band atas, lama gitu loh. Turun lagi, ya udah Anda exit. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini bandnya menyempit nih, teman-teman. Band nyempit di potensi turun. Tuh, band nyempit potensi turun. Band menyempit potensi naik. Band menyempit potensi. Ini paling signifikan nih, teman-teman. Tuh. Ya. Nah, maksud pakai konfirmasi itu begini loh. Anda kan entry di sini. Kalau Anda lihat mentang-mentang dibilangin saya bahwa Anda entry pada saat kena lower band, Anda entry di sini nih, teman-teman. Anda entry di sini nih, teman-teman. Tapi entry-nya bodinya solid. Wah, bahaya tuh. Kalau dia udah kena garis bawah, bodinya solid, merah, tanpa wick, Anda jangan entry dulu, dia bisa jebol. Bahaya, teman-teman. Tapi kalau kena di sini, dia mulai ada wick, Anda entry. Apalagi volume di sini nanti mengecil. Begitu strategi menggunakan indikator Bollinger Band ya, teman-teman ya. Gitu. Apalagi nih, konsep teori yang mau saya sampaikan nih. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke trading view aja. Saya mau jelasin mengenai standar deviasi, teman-teman. Ya. Nah, ini saya kasih tahu ke teman-teman cara setting. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu cara muncul indikator. Nah, oke. Ya. Kok bagaimana cara munculin indikator Bollinger Band di TradingView? Gampang, Anda klik indikator aja ini, klik di sini. Nah, Anda ketik aja nih. Sorry, Anda ketik di sini ya, ketik ini. Sebentar. Ya, Bollinger Band. Nah, itu Bollinger Band. Nah, Anda bintangin ya, supaya gampang. Nah, tuh muncul tuh dia, teman-teman. Nah, sekarang saya mau jelasin cara setting standar deviasi. Ini Anda klik 2 kali nih. Klik. Nah, tuh muncul, teman-teman. Ya, no, length. Nah, panjangnya 20 hari ini artinya. Basis MA time, SMA, simple moving average artinya. Ini ya, standar deviasi nih, teman-teman. Kan ini bisa diganti-ganti, teman-teman. Nah, tuh, teman-teman. Ini bisa diganti nih. Kenapa saya tidak menggunakan satu? Terlampau dekat jaraknya ya. Kalau Anda menggunakan 3, itu terlampau jauh, nggak presisi gitu loh. Ya. Jadi memang paling cocok itu menggunakan standar deviasi 2 seperti itu ya. Anda okein di sini. Oke, ya. Teman-teman ya. Ini saya menggunakan time frame daily ini. Daily Anda lihat di sini. Nah, tuh di sini nih. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Anda. Kan Anda sudah belajar konsep dan teorinya tadi. Anda lihat. Per hari ini tanggal 27 April 2026 jam 9.48. Nah, Bitcoin berada di dekat ini nih, teman-teman. Pertanyaannya, Anda mau entry apa enggak? Anda mau beli apa enggak kalau Bitcoin di harga ini? Ingat ya, kalau tujuannya untuk jangka pendek ya, trading 1 minggu, 2 minggu, maksimum 1 bulan. Bukan untuk hold jangka panjang 1 cycle ya, teman-teman ya. Ya, kalau Anda entry di sini, potensi ada drawdown ke sini, turun, teman-teman. Ya, ingat konsep standar deviasi 2. Ya, standar deviasi 2 itu harga dalam 20 hari. Harga dalam 20 hari itu akan bergerak 95% di antara garis atas dan garis bawah, teman-teman. Ini sudah diukur pakai hitungan matematik. Anda jangan bantah gitu loh. Dan hanya 5% tuh. Hanya 5% keluar dari band. Tuh kan dikit tuh, teman-teman. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang time frame 4 jam. 4 jam kita pasang indikator. Udah dipasang tuh. Nah, tuh 4 jam, teman-teman. Ya. Nah, tadi kan saya tunjuk itu, ya. Anda belinya di sini nih. Tuh, beli ini live ya, teman-teman ya. Langsung nih, teman-teman ya. Langsung praktek. Anda beli di sini. Jualnya di sini. Ya. Ya, kalau Anda nggak jual di sini, keuntungan Anda menipis kan, ini turun lagi ke sini. Ya, kalau saya pribadi, kalau Bitcoin kena di middle band, saya nggak mau entry. Saya akan sabar menunggu. Menunggu kapan? Menunggu Bitcoin kena di lower band. Itu pun saya akan tunggu juga. Pada saat kena di lower band, saya lihat candle-nya solid merah nggak. Kalau misalkan dia kena di sini, lower band, candle-nya solid merah, body merah gitu ya. Terus di sini volumenya kuat, Anda jangan coba-coba beli. Ada kemungkinan dia breakdown. Gitu loh. Ya, tapi kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Ya, maksud konfirmasi itu adalah konfirmasi volume,
konfirmasi candle. Minimal itu dulu lah konfirmasinya. Ya, Anda perhatikan kena di sini dia naik, kena di sini dia naik, kena di sini naik. Ini time frame pendek ya, 4 jam teman-teman. Saya nggak pakai yang 1 jam karena terlampau noise ya teman-teman. Oke ya. Jadi setiap kali dia menyentuh ini ya udah Anda sell. Setiap kali menyentuh ini Anda sell. Kan tadi saya ngomong strategi exit. Anda sudah beli di bawah nih. Ya, Anda sudah beli di bawah, ya Anda harus jual di atas toh untuk trading jangka pendek. Nah, ini kan kalau Anda beli di sini nih, Anda bisa jual di kena middle band ini. Wah, kok dikit untungnya kok. Ya. Ya sabar dikit. Kalau Anda mau sabar, tunggu kena garis merah. Ya, kalau udah kena garis merah ya sudahlah, Anda exit lah. Ya. Atau misalkan sabar dikit, keluar dari garis merah, tapi kan kecil kemungkinannya. Probabilitasnya cuma 5% kena breakout di lower bukan lower band, upper band, kena band yang merah ini. Ini upper band ya, garis merah. Ini lower band. Seperti itu teman-teman. Kita lihat ya, dengan hanya menggunakan katakanlah Anda newbie, Anda pemula, Anda nggak bisa tarik-tarik garis pakai indikator teknikal lainnya. Anda hanya bisa menggunakan indikator Bollinger Band nih setelah nonton video ini. Anda ingat tuh, ya pada saat dia menyempit, Anda entry tuh. Anda entry di sini teman-teman. Ya kita lihat ya. Anda entry di sini. Tuh kita ukur tuh. Nah, kan Anda dengerin kata saya tuh. Oke deh kok. Karena ini trennya lagi uptrend ini, ya setelah pullback ke bawah, Anda jual di sini. Anda untung hampir 19% teman-teman. Ya, hampir 19%, 20%. Jadi kalau Anda punya uang 100 juta, Anda beli di sini, Anda jual di sini dengan menggunakan indikator Bollinger Band, 100 juta Anda dalam tempo dari mulai 5 April 2026 sampai tanggal 23 April 2026, Anda profit 20 juta. Kalau Anda memasukkan uang 100 juta. Begitu. Ya, ingat, jangan all in. Jangan all in. Kalau modal Anda 100 juta, ya Anda boleh pakai mungkin 3 juta dulu, 5 juta dulu. Ya kecil-kecilan dulu. Kalau Anda sudah menguasai banyak indikator segala macam, ya Anda boleh investasi atau trading untuk short term dengan modal yang lebih besar lagi. Seperti itu. Ya. Oke, ini saja sih indikator Bollinger Band yang saya mau sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Indikator Bollinger Band. Oke, ya. Biar saya lebih bersemangat untuk bikin video-video tutorial trading Bitcoin yang berikutnya, ya silakan Anda subscribe, lalu Anda komen positif, Anda kasih like, dan Anda sebarkan ke teman-teman yang baru mau berinvestasi di Bitcoin atau yang sudah lama investasi di Bitcoin, barangkali bermanfaat di sini. Ya ingat, video yang saya buat ini ya bukan nasihat keuangan. Jadi Anda jangan komplain saya kalau loss ya. Saya menyampaikan video ini hanya tujuan buat edukasi, buat informasi, dan berdasarkan pengalaman saya pertama investasi dan trading di Bitcoin jangka pendek gitu loh. Ya, buy sell Bitcoin adalah tanggung jawab pribadi. Jangan nyalakan orang kalau lagi loss, kalau profit diam-diam. Semoga video ini bermanfaat. Ya, thank you buat Anda semuanya. Salam sukses.